Pasca penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka dugaan penodaan agama, dugaan penodaan Pancasila, tim kuasa hukum Rizik Syihab berencana melakukan gugatan pra-peradilan terhadap penetapan tersebut. Hal ini disampaikan oleh tim kuasa hukum Rizik Syihab pada jumpa pers yang digelar Jumat sore di Jalan Gede Bage, Kota Bandung. Tim kuasa hukum Rizik juga menanggapi kasus yang menjerat Rizik Syihab. Menurut tim kuasa hukum, orang dalam video yang dijadikan barang bukti pada kasus ini bukanlah Rizik Syihab. Tim kuasa hukum Rizik beranggapan rekaman itu bukanlah rekaman asli dan sudah dipotong-potong sehingga tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti. Selain itu, tim kuasa hukum Rizik Syihab juga menyayangkan sikap kepolisian yang tidak kunjung menyerahkan surat penetapan sebagai tersangka kepada tim kuasa hukum Rizik. Atas penetapan klien kami sebagai tersangka, sampai saat ini saya berbicara belum menerima pemberitahuan resmi baik secara lisan maupun tertulis atau surat dari pihak kepolisian. Padahal penting bagi kami untuk secepat-cepatnya menerima surat yang menyatakan tentang status hukum klien kami sebagai tersangka. Untuk kami gunakan hak kami yang diatur dalam undang-undang, yaitu memajukan gugat pra-peradilan atas status klien kami tersebut. Untuk mengetahui perkembangannya sudah ada rekan kami Franky Wijaya di Bandung, Jawa Barat yang siap dengan laporannya. Franky, selamat sore. Kapan gugatan pra-peradilan dari pihak Rizik Syihab ini akan diajukan? Ya, selamat sore Budi. Memang benar tadi sore tim kuasa hukum Rizik Syihab sudah melakukan konferensi pers terkait rencana untuk melakukan gugatan pra-peradilan terhadap kasus dugaan penistaan Pancasila yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Namun belum bisa dipastikan kapan tim kuasa hukum Rizik Syihab ini akan melakukan gugatan pra-peradilan, mengingat ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu hingga saat ini tim kuasa hukum Rizik Syihab sendiri belum menerima surat penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka dan juga pemanggilan Rizik Syihab sebagai tersangka. Hal ini dianggap tidak bisa dilakukan gugatan pra-peradilan karena salah satu syarat untuk melakukan gugatan pra-peradilan ialah harus adanya surat penetapan sebagai tersangka untuk melakukan gugatan pra-peradilan. Dan tim kuasa hukum Rizik Syihab sendiri beranggapan bahwa hingga saat ini status Rizik Syihab belumlah tersangka karena mereka sendiri belum menerima surat penetapan Rizik Syihab sebagai tersangka. Dan memang jika surat penetapan sebagai tersangka ini sudah diterima, mereka akan langsung melakukan gugatan pra-peradilan, namun belum diketahui kapan. Mereka sendiri mengaku sempat meminta surat penetapan ini, namun berdasarkan keterangan tim kuasa hukum Rizik sendiri, polisi daerah Jawa Barat sendiri belum bersedia memberikan kepada tim kuasa hukum Rizik Syihab ini. Budi. Franky, selain rekaman yang menurut pihak Rizik bukanlah rekaman asli, adakah hal lain yang akan diajukan oleh pihak Rizik untuk membatalkan status tersangkanya? Ya, benar sekali. Dalam konferensi pers tadi sore, memang mereka juga menjelaskan, menyanggah beberapa hal terkait kasus dugaan penistaan Pancasila oleh Rizik Syihab ini. Selain dugaan, mereka menyanggah bahwa video itu bukanlah video asli yang sudah diedit dan juga orang di dalam situ merupakan Rizik Syihab. Karena dalam keterangan mereka, Rizik Syihab tidak mungkin memberikan ceramah hanya sekitar 2 menit 21 detik. Sementara Rizik Syihab sendiri biasa memberikan ceramah cukup panjang. Dan sekalian itu mereka juga punya sanggahan lain, yaitu terkait Pancasila. Pancasila yang dimaksudkan dalam video tersebut menurut tim kuasa hukum sendiri bukanlah Pancasila yang menjadi dasar negara sekarang, itu Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Melainkan Pancasila buatan Soekarno yang dibuat pada 1 Juni 1945 dan juga Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Sehingga Pancasila yang dimaksudkan di sini ialah bukan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, mereka juga membantah beberapa hal seperti video tadi dan juga hal-hal lain. Dan ini sudah dijelaskan secara gamblang dalam tesis yang dibuat oleh Rizik Syihab sendiri yang dipermasalahkan sendiri, bahwa ada data-data dan bukti-bukti sejarah yang memang itu bukan merupakan Pancasila asli. Sehingga tidak ada, mereka mempertanyakan sendiri sebenarnya di mana dugaan penistaan sendiri. Dan mengenai kata-kata yang diungkapkan dalam ceramah tersebut yang mungkin kurang pantas, beliau mengatakan bahwa dialek Rizik Syihab memang banyakkan dialek Betawi dan orang Betawi biasa melakukan kata-kata tersebut, dan maksud sendiri bukanlah maksud dari kata tersebut melainkan secara eksplisit kata lain seperti misalnya kepala, yaitu
kepala dalam Piagam Jakarta. Maksudnya ialah bagian atas dalam Piagam Jakarta tersebut. Budi. Terima kasih sekali lagi Franky Wijaya yang melaporkan perkembangan terakhir kasus yang menimpa Rizik Sihab dari Bandung, Jawa Barat.